Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun alen di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka bersungguh di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah pembacaan Firman. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Setelah dengar, kita dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan firman ini tiap-tiap hari. Haleluya. Dari satu tempat mereka jalan sama-sama ke tempat yang lain dengan menggunakan atau memakai baju yang sama. Ada banyak pengalaman di sini. Yang pertama, dia bisa bilang bahwa ini orang sementara siap untuk di gereja. Ini orang sementara siap untuk ada di perjamuan. Ada orang yang bilang bahwa dong ada siap di pesta. Karena itu bagi kita secara pribadi, kalau kita lihat banyak orang jalan sama-sama dan itu satu keluarga, bapak, mama, anak, lebih sering kita lihat jalan pergi di mana?
Satu keluarga, bapak, mama, anak-anak, lebih sering kita lihat itu jalan pergi di mana? Yang pesta. Lebih sering kita lihat jalan pergi di pesta itu bapak, mama, anak-anak. Kalau di dalam rumah ada tante, oma, nenek, pergi di mana? Ya, pesta juga. Kalau semua pergi di pesta, apakah di situ akan ada kemenangan iman? Menurut tema, Bapak Majelis jawab dengan tidak. Mari kita belajar bersama-sama dari firman ini. Seperti apa orang bisa menang karena beriman? Yang pertama kita melihat bagaimana Yohanes sebagai rasul, dia melihat Allah menyatakan wahyu, penglihatan terhadap dirinya sebagai seorang rasul. Ada perasaan yang tenang karena dia mengerti, dia tahu bahwa ada banyak orang yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Dia melihat bahwa orang-orang ini tidak ada di pesta, tidak ada di kumpul keluarga, tetapi mereka ada berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba. Mereka menggunakan jubah putih, memegang daun palem. Dia lihat pertama seperti itu, bahwa ada banyak orang yang tidak terhitung jumlah. Orang-orang itu berasal dari satu bangsa, yang berikut dari suku dan juga dari kaum dan bahasa. Kaum itu keluarga. Mereka berdiri di hadapan tahta. Sebuah kerajaan yang memiliki tahta, di situ ada kursi, dan siapa yang ada di situ berdasarkan firman ini anak domba. Anak domba yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Mereka datang dengan menggunakan baju putih dan memegang daun palem. Pegang daun palem itu sebagai tanda, sebagai simbol bahwa ada kemenangan. Mereka ada di hadapan tahta untuk apa? Mereka memuliakan Tuhan dengan suara nyaring dan berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Kemudian yang dia lihat lagi bukan hanya orang banyak, tetapi juga ada malaikat. Semua malaikat dan ada tua-tua. Mereka itu adalah orang-orang kudus yang hidup menyenangkan hati Allah. Mereka ada menyambut apa yang dilakukan oleh banyak orang ini yang datang dari bangsa, dari suku, dari kaum dan bahasa. Ketika mereka berdiri, malaikat juga ada untuk menyambut dan bilang bahwa amin, benar dan sungguh bahwa keselamatan bagi Allah. Meresponi itu dengan perkataan amin, benar dan sungguh bahwa mereka memuliakan. Ini orang-orang yang datang dari mana mereka?
dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya menjadi putih di dalam darah. Susah besar, bukan kecil. Pengalaman mereka yang mereka alami, yang mereka lewati dengan tantangan dan kesulitan-kesulitan yang besar itu, mereka tidak ada di tempat yang lain, tetapi mereka ada di depan, di hadapan takhta Allah untuk menyerahkan diri dan memuliakan Tuhan. Disambut oleh malaikat dan terus mereka mengatakan pujian, kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah sampai selama-lamanya. Ada pengakuan yang tulus, ada ungkapan yang murni dari hati dengan pujian bahwa kemuliaan, hikmat, syukur, hormat dan kekuasaan serta kekuatan bagi Allah sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka telah keluar dari kesusahan yang besar, telah keluar dari kesulitan yang besar, dan karena Allah menyelamatkan mereka, Allah membebaskan mereka. Dari firman ini kita belajar bahwa kalau kita sudah berhasil, kita sudah menikmati kesenangan karena dan menikmati kebahagiaan karena kita keluar dari masa-masa sulit, yang sering kali kita lakukan adalah bilang pada kita diri sendiri bahwa ini untuk kita bisa lewati masalah, untuk bisa melewati masa-masa sulit, karena ada orang yang kita kenal, ada orang-orang yang dekat dengan beta dan akhirnya bisa melewati itu. Tidak jarang orang bisa melakukan bahwa dia mau untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Orang datang kepada Tuhan kalau dia punya tantangan, dia punya masalah. Jarang orang bisa bilang bahwa bersyukur, mengangkat pujian, hormat, kemuliaan, syukur, kekuasaan, kekuatan bagi Allah, karena Allah telah mengumpulkan. Karena itu kita belajar bersama bahwa kalau kita sudah keluar dari kesusahan, kita sudah keluar dari tantangan, kita sudah keluar dari masalah, yang perlu kita lakukan adalah ada di hadapan Allah, ada duduk dan memuliakan Tuhan Allah, bersyukur bahwa hanya karena Dia kita luput dari masalah, hanya karena Dia Allah kita bisa dibebaskan dari tantangan dan kesulitan hidup. Setelah orang ini mereka ada dan berseru memuliakan Tuhan, maka ada respon dari Allah. Allah meresponi itu, menyambut itu dengan membentangkan kemahnya di atas mereka, dengan membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka, akan menuntun mereka ke mata air kehidupan dan akan menghapus segala air mata. Kalau mereka tidak datang di takhta Allah, maka pemulihan itu tidak akan terjadi. Allah tidak akan melindungi mereka, Allah tidak akan menggembalakan, menuntun mereka, dan tidak akan menghapus air mata mereka. Tapi karena mereka datang kepada Allah, bersyukur karena semua yang sudah dilakukan Allah, mereka memuliakan Allah, maka Allah meresponi itu dengan melindungi mereka. Belajar dari firman ini, kalau kita ada di
hadapan Tuhan. Kita menikmati kasih Tuhan yang telah melepaskan kita, membebaskan kita dari tantangan dan penderitaan. Janji firman ini akan menguatkan kita, bahwa Dia akan membentangkan tangannya yang tidak bisa terjangkau dengan akal kita, tetapi terjangkau dengan iman, bahwa Di tangan sanggup untuk apa? Bisa melindungi kita. Kita tidak akan pernah lapar lagi, kita tidak akan pernah haus lagi, matahari atau panas tidak akan menimpa kita, tapi kita tetap terlindung. Dia juga sebagai Allah akan menggembalakan kita, akan menuntun kita. Dan yang paling penting, bahwa ketika kita ada dalam masa-masa sulit dan berusaha untuk keluar dari kesusahan, dari kesulitan itu, semua pasti menangis. Dan kalau kita menangis, perkataan yang paling penting untuk kita bawa pulang, menurut saya adalah Dia akan menghapus segala air mata dari mata kita. Tidak ada orang yang melewati masa sulit disenyum dan bertawa, pasti menangis. Tetapi janji ini bahwa Dia akan membentangkan kemahnya, Dia akan membuat sehingga kita tidak akan lapar dan haus lagi. Karena sebelumnya kita mengalami penderitaan, Dia juga akan menggembalakan kita, menuntun kita, membawa kita pada mata air yang akan membuat kita hidup dan terus berkarya. Sekalipun tantangan itu ada, sekalipun masalah itu ada, kita akan semakin kuat di dalam Dia. Karena apa? Dia yang akan menghapus air mata kesusahan kita, air mata kesulitan kita. Dia yang akan menghapus. Dalam pandangan iman seperti ini, kalau kita percaya, kita yakin, maka kesulitan, tantangan, masalah itu bukan membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi kita akan mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Tuhan. Pandangan orang Kristen pada umumnya yang tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dia akan menemukan jawaban bahwa kalau ada masalah sedikit, ada tantangan sedikit, mesti sopi sepotong, lalu serjeri, supaya apa? Pikiran bisa tenang, atau dia bisa refreshing dulu, jalan-jalan dulu di tempat-tempat yang menyenangkan. Apakah itu menjadi jaminan bahwa kita bisa tenang? Apakah itu menjadi jaminan bahwa kita bisa aman? Firman ini membuat kita belajar bahwa tidak. Kalau satu bangsa yang besar tidak datang di hadapan Tuhan, satu suku itu tidak datang di hadapan Tuhan, maka sebagai kaum atau sebagai keluarga kita perlu ada untuk datang di hadapan Tuhan. Karena kalau mau ajar jadi satu bangsa yang besar, semua bangsa harus datang untuk memuliakan Tuhan. Ini rumit, tetapi kita mulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari kaum. Kalau keluarga itu kita sudah ada untuk memuliakan Tuhan dan percaya bahwa kita punya kesulitan dalam keluarga itu karena Tuhan, maka keyakinan kita tidak berjalan sendiri itu pasti. Dia akan melindungi kita, Dia akan membimbing kita. Apa yang perlu kita lakukan sekali lagi dalam kehidupan? Kita harus mengangkat pujian, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kekuasaan. Itulah Tuhan. Kehormatan itu datang dari Tuhan, jadi jangan tunggu untuk orang hanya puji kita. Berharap bagaimana orang bisa bilang bahwa iman pendeta membaik lagi. Itu tidak penting. Saya belajar dari perkataan seorang hamba Tuhan. Tidak penting kita yang dipuji, tetapi siapa yang dipuji? Tuhan.
tersungkur, datang di hadapan Tuhan, berlutut dan bilang bahwa Dia yang perlu untuk kita muliakan, supaya kita tidak dianggap bodoh, kita tidak dianggap sebagai orang-orang yang hanya mengerti dan mengenal nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, tetapi tidak tahu apa yang Dia mau, yang harus kita perbuat. Karena itu kalau sudah keluar dari kesusahan, sudah keluar dari kesulitan yang besar, jangan senang-senang dan lupa Tuhan, tapi harus datang dan bersyukur. Ketika firman ini disiapkan, saya ingat kembali pengalaman iman khusus untuk jemaat kita. Kemarin saat badai, semua kita berseru dan panggil nama Tuhan. Dengan kesulitan-kesulitan yang besar, kita memuliakan nama Tuhan bahwa kita masih hidup. Sekalipun kita rumah rusak, kita binatang semua mati, tapi kita masih tetap hidup. Karena itu bagi semua keluarga yang saat terlibat hari ini, firman ini mengingatkan kita yang sudah kita nasarkan dalam ungkapan syukur bahwa semua keluarga, anak-anak kecil besar, kita ada untuk memuliakan Tuhan, bernasar memuliakan Tuhan. Lalu bukan hanya sebatas dengan perkara-perkara seperti itu saja. Ketika di dalam rumah ada persoalan, dalam keluarga ada persoalan, marilah kita memulai untuk bilang bahwa tidak boleh di mana-mana, tetapi ada dan berdiri di hadapan takhta Allah memuliakan Tuhan, berseru dan bilang bahwa keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi. Pernyataan ini nanti rumit, tapi yang dibilang dengan sederhana, terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan, kami selamat sampai sekarang. Tantangan dan masalah ada untuk membentuk kami, supaya kami bisa belajar keluar dari masa-masa sulit, bukan hanya bergantung kepada manusia, tetapi bergantung kepada Tuhan yang akan melindungi, menggembalakan, yang akan menuntun, dan yang akan menghapus segala. Kalau manusia yang hapus kita pun air mata, in hari yang habis hapus besok dia terhitungkan. Untuk ketepi kebelian itu susah. Kalau sepi, serta jadi apa? Tetapi jika Tuhan yang melakukan itu, akan membuat kita belajar dan mengerti bahwa Dia tidak akan memperhitungkan itu, tetapi kewajiban kita adalah harus bisa melayani Dia siang dan malam. Layani Dia siang dan malam dengan cara seperti apa? Berpikir dan memuliakan Tuhan, siap untuk ada terus di hadapan tahtanya, menyerahkan diri dan bilang bahwa biarkan Tuhan membersihkan kita dengan cara Tuhan sendiri, supaya ketika kita ada di tengah-tengah orang atau keluarga kita, benar-benar kita menyatakan kemuliaan Allah yang nyata dalam kita hidup. Dengan demikian kita pun bisa belajar untuk memuliakan Tuhan, bukan hanya saat kita senang, tetapi dalam susah pun kita terus memuliakan Allah. Amin.